La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wa muhtaramin, para alim, para ulama, para asatidz wa asatidzah, para jajaran kepengurusan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Candipuro yang kami taati, yang terhormat Bapak Camat Candipuro, yang terhormat Bapak Kapolsek Candipuro, yang terhormat Bapak dan Ramil Kecamatan Candipuro, dan tak lupa para hadirin hadirat rahimakumullah. Untuk acara yang selanjutnya yaitu pembacaan sholawat Nabi yang akan dipimpin oleh Majelis Zikir dan Sholawat Al-Ikhlas dari Kemamang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa halul qiyam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika
Duduk kembali. Hingga acara yang ke-6 yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Tanfidia Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Candipuro kepada Ustadz Ibnu Sodik waktu dan tempat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para alim, para kiai, para ulama khusus pada Mustasyar MPCNU Kecamatan Candipuro, Syekhu, kepada Rais Syuriah MPCNU Kecamatan Candipuro, Kiai Haji Salim Bahri, kepada jajaran Rais Syuriah Ranting NU Kecamatan Candipuro yang saya hormati, pada yang terhormat Bapak Camat Candipuro, Bapak Kapolsek, dan Bapak Dan Ramil Kecamatan Candipuro, pada jajaran pengurus Tanfidia Nahdlatul Ulama dan MPC maupun Ranting NU, ada segenap pengurus lembaga dan badan otonom baik di tingkat PAC kecamatan maupun di tingkat ranting yang saya hormati, dengan para tokoh masyarakat dan hadirin sekalian yang saya hormati. Puji syukur alhamdulillah bahwasanya pada malam hari ini kita masih diperkenankan untuk hadir berkumpul bersilaturahmi di tempat yang sangat sederhana, dalam keadaan sehat walafiat, juga dalam keadaan cuaca yang sangat mendukung, karena kemarin ada kekhawatiran sebetulnya di hati kami, di benak kami, mengingat tadi malam hujannya sangat lebat. Saya khawatir ya, acara malam hari ini juga diguyur hujan, tapi alhamdulillah bisa terang ya, karena jangan tahu ya, NU ini punya banyak kader yang punya banyak kemampuan baik spiritual. Nanti jangan bisa saksikan ya, ada yang Gus siapa ini? Gus Miftah ya. Tapi ada terusannya KW masih ya. Ada sebetulnya Gus Bahak juga, KW juga. Ada hadir di depan. Oh, hadir di depan karena untuk pengamanan. Jadi mungkin karena itulah ya, disertai dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka acara pada malam hari ini bisa terlaksana dengan cuaca yang sangat mendukung. Yang kedua kalinya, semoga salawat serta salam kita limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan kita diaku
menjadi umat beliau yang berhak untuk mendapatkan syafaat beliau kelak yaumil qiyamah. Para bapak, ibu, hadirin hadirat sekalian yang saya hormati, pertama perlu saya sampaikan permohonan maaf ya kepada Pak Camat ini berkaitan dengan acara ini. Sebetulnya ya, dilaksanakan rencana awal itu tanggal 23 Oktober, jadi tetap Ahad, Sabtu malam Ahad, tapi minggu yang lalu. Tapi berkenaan dengan informasi, jadi miskomunikasi ya, bahasanya karena Bapak Bupati yang kita undang, jadi informasi yang kami peroleh adalah tidak bisa hadir berkenaan dengan kebarengan acara ya, pada waktu itu, yaitu acara lomba liwat bus dan santri, bahkan diikuti timnya Bupati, ada dari dan Dion ya. Sehingga pada akhirnya acara ditunda. Tapi informasinya cuma Pak Bupatinya berhalangan hadir, tidak ada tulisannya bahwasanya beliau mengutus sekda. Sehingga pada akhirnya Pak Camat menghubungi saya menyampaikan informasi bahwasanya beliau akan mendampingi Pak Sekda untuk hadir. Ya, kelabakan saya karena acaranya ditunda dan sebetulnya informasi itu sudah saya sampaikan ya, tapi tidak tersampaikan, sehingga pada akhirnya saya tidak tahu kalau ada utusan dari Pak Bupati. Alasan penundaannya adalah karena Gus Arif ini juga ikut lomba liwat didampingi dengan Gus Usman Ali Usman Gir nih. Itu juga ikut lomba liwat. Nah, padahal Gus Arif ini selaku ketua panitia, sehingga pada akhirnya harus ditunda. Ya, ngapunten Pak Camat. Dan sekarang pun sebetulnya kami berharap Bapak Bupati bisa hadir, namun lagi-lagi bersamaan juga dengan padatnya acara berkenaan dengan kunjungan Menteri Desa yang tadi siang juga ke Ranupane, juga terkait lomba apa itu sih, lomba layang itu, sehingga mungkin tidak bisa hadir. Kenapa kok harus mengundang Bupati? Ini berkenaan dengan, di samping acara pada malam hari ini adalah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dan sekaligus memperingati Hari Santri Nasional tahun 2021, sekaligus juga peresmian ya, dan tasyakuran pos jaga Banser. Nah, Bansernya ini ya, kalau umpamanya pos jaganya ini dijaga oleh Hansip, mungkin peresmiannya ini cukup Bapak Kepala Desa. Tapi karena pos jaganya ini dijaga oleh Banser, akhirnya terpikir teman-teman itu agar Pak Bupati selaku Kasatpor Cap Banser untuk meresmikan. Tapi apa boleh buat, karena beliau berhalangan, sementara acara ini tidak mungkin untuk diundur lagi karena beberapa pertimbangan, sehingga terpaksa acara pada malam hari ini tetap dilaksanakan. Kemudian
terkait pembangunan kantor ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada para dermawan, para donatur yang telah membantu rekan-rekan panitia. Tanpa dukungan dan sumbangan panjenengan semua, tentu untuk merealisasikan pembangunan pos jaga tersebut sangatlah berat. Itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada segenap donatur, para pengurus badan otonom yang ikut berpartisipasi, dan juga pada panitia. Ini panitianya kebetulan dikomandani langsung oleh Gus Arif. Ini sebuah prestasi, saya katakan demikian, karena waktunya mulai nol, dimulai dari nol sampai berdiri seperti ini ya, itu memakan waktu tidak sampai 2 bulan, tidak sampai 2 bulan, tidak sampai, kalau perkiraan 1,5 bulan. Kalau cuma kalau pertimbangan dananya sudah ada sih, insya Allah ya bukan suatu prestasi ya. Ini masalahnya mulainya dari nol, hutang malah, hutang. Jadi nekat bodoh hutang, wani bangun. Dan sebetulnya sih ya, rencananya kalau yang saya inginkan itu sederhana saja, biar sesuai dengan keberadaan kantornya yang mirip gudang. Tapi pertimbangan teman-teman panitia kayaknya lain. Ini kaitannya dengan yang jaga, yaitu Banser. Karena pos itu dijaga oleh Banser, sedangkan komandannya adalah bupati. Kayak oleh dibuat sederhana kayak tidak pantas. Jadi tolong sampaikan Pak Camat ke bupati, biasanya berapa pos jaga Banser buat sedemikian rupa. Bahkan ini mungkin pos jaga Banser terbaik mungkin di Lumajang ini, karena bentuk penghormatan kepada beliau selaku Kasat Korcap Banser Kabupaten Lumajang. Jadi akhirnya ya MPC terpaksa ya Poponis mengalah ya, untuk menyenangkan hati anaknya. Bagaimanapun kan Banser ya, ini anak-anak kami ya, anak-anak struktural NU selaku induk organisasi. Dan untuk itu saya sampaikan terima kasih pada panitia ya. Kalau saya telaah ada beberapa faktor, mungkin ini bisa dijadikan bahan nantinya untuk pelaksanaan program-program yang lain yang saya kira ini ada relevansi yang juga ya. Ada beberapa faktor, ada banyak sebetulnya ya, tapi cukup saya sebutkan yang menonjol saja. Kenapa panitia ini mampu bekerja maksimal seperti sekarang ini? Faktor yang pertama adalah karena kepanitiaan ini personaliannya memiliki sifat al-amin, dapat dipercaya. Nah kalau tidak punya sifat al-amin, Pak, tidak mungkin para donatur dengan mudahnya menyerahkan bantuannya ya, tanpa kayaknya tidak survei, tidak dilihat-lihat. Termasuk Abah Hasan Narbai ini ya.
Saking percayanya kepada panitia. Terima kasih nih. Aplaus untuk Bapak Bapak. Saking percayanya sampai panitia disuruh ambil toko. Makanya ini saya katakan sifat al-amin yang dimiliki oleh personalia pengurus panitia ini menjadi modal bekal, modal utama, sehingga pada akhirnya kelangsungan pembangunan ini meskipun dimodali dari nol bahkan nekat utang bisa akhirnya terwujud. Kemudian faktor yang kedua adalah personalianya ini tidak bersifat priayi. Meskipun Gus Arif ini ya mestinya rada ngiyai gitu. Tapi saya baca Gus Arif ini sifatnya egaliter. Jadi tidak egosentris. Berkala untuk Gus Arif. Sehingga pada akhirnya terkait sukses dari pembangunan ini tidak ada yang mengklaim itu kalau bukan saya, tidak ada. Capaian ini dianggap sebagai capaian bersama karena persamaan kedudukan yang sama dan sederajat ini pada akhirnya terjadilah kerjasama yang baik. Jadi tidak ada hubungan patron klaim, tidak ada hubungan bos dan anak buah. Bahkan ini seperti tidak bisa dibedakan mana tukang, mana panitia, tidak bisa dibedakan. Semua bekerja. Itu faktor yang kedua. Terus yang ketiga ini saya kalau amati panitianya ini orang-orang yang nggak pernah mikir besok mau makan apa, tidak mikir. Bahkan yang keluarga ini tidak pernah mikir besok istri dan anaknya itu makan apa, tidak mikir. Benar gitu Gus? Benar. Karena memang Gus Arif tidak masak, yang masak istrinya. Jadi yang tahu besok mau makan apa itu istrinya. Jadi ini menandakan orang yang seperti saya gambarkan tadi tidak pernah mikir besok mau makan apa itu, ini memiliki sifat yang mudah percaya pada orang lain. Dipercaya bahwasanya struktur panitiaan, personalitas dalam kepanitiaan itu akan bekerja sesuai dengan tugas masing-masing. Makanya dia tidak ngurusi apa yang menjadi urusan orang lain. Jadi mohon maaf ya, pun dipahami orang yang tidak mikir anak istrinya besok mau makan itu bukan sesuatu yang negatif ya. Justru saking percayanya pada istrinya, wis opo wae sing dimasak nois sang istri akan makan. Jadi itu karakter yang paling dominan. Sehingga sekali lagi saya sampaikan terima kasih pada panitia, termasuk panitia penyelenggaraan kegiatan pada malam hari ini. Tentu tanpa peran panjenengan semua, kegiatan pada malam hari ini ya, yang melibatkan berbagai banom, ansor, fatayat, muslimat ya. Ini tentu bukan hal yang mudah untuk bisa kita realisasikan. Itu sekali lagi saya sampaikan terima kasih pada panitia, baik panitia pembangunan maupun panitia pelaksanaan kegiatan pada malam hari ini. Kemudian berikutnya terkait tadi ada penyampaian hadiah lomba. Ini perlu saya sampaikan juga kok, kenapa kok diadakan lomba. Saya ngomong lomba akhirnya rodok ngongsrong mengingat pengalaman tadi Pak. Dan saya ikut lomba tarik tambang. Jadi tadi yang menang itu
diwakili Pak Robin itu tim saya. Oleh tim saya. Ini kami maksudkan adalah kan kita seringkali ya terjebak dalam sebuah struktur, apalagi dalam organisasi ini terjebak oleh struktur organisasi kita sehingga pola hubungan dan interaksi itu terkesan kaku, ya, terkesan formal. Dengan beradaan lomba tadi yang diikuti oleh lintas pengurus banon dan lembaga, kami berharap itu bisa mencairkan suasana untuk semakin meningkatkan keakraban dan jalin silaturahmi di antara pengurus. Itu maksud diselenggarakan lomba-lomba tadi. Ya karena persiapannya mendadak ya, sehingga pada akhirnya pesertanya juga kurang maksimal ya. Ke depan diupayakan bisa lebih maksimal. Ini juga terinspirasi dari ya Cak Torik yang ikut lomba meliwet gitu, tapi sayang kalah. Ternyata nggak bisa mengalahkan, termasuk Gus Arif ini kalah. Ternyata itu menunjukkan bahwasanya santri Tebu Ireng ini betulnya bisa diandalkan untuk meliwet, karena yang juara satu itu santri Tebu Ireng, Pak. Gus Abdul Hakim bin Yai almarhum Yai Lutari itu. Jadi terinspirasi dari itu juga pengadaan lomba-lomba itu. Saking memang tujuan utamanya adalah untuk mencairkan keberuan dan kakunya pola interaksi di antara para pengurus, terutama untuk mempersatukan ya, menjaga kesatuan dan persatuan di antara lembaga dan banom di lingkungan MGC NU. Terus tadi juga ada tampilan dari kader-kader muda, kader termuda IPNU dan IPPNU. Ini adiknya Ansor ya, adiknya Ansor IPNU IPPNU. Ini kenapa ya kok memunculkan kader IPNU IPPNU ya? Karena ini terinspirasi dari pidatonya Bung Karno ya. Beri aku 1000 orang tua, akan aku cabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, akan aku guncang dunia. Jadi ini menunjukkan betapa besarnya peran pemuda. Sampai-sampai ya berbanding 1000 ya, 10 banding 1000. Nah ini IPNU, IPPNU yang membacakan puisi tadi, kami harapkan bisa yang relatif ya, masih powerful ya, masih muda, energik ya, masih powerful. Kami harapkan ya, dari pembacaan puisi itu bisa mengeluarkan kepada kita yang tua ya, yang sudah semangatnya ini mulai rapuh ya, termakan usia, hingga bangkit kembali ya, terkait tantangan ke depan ini semakin berat. Karena apa? Kita masih belum terbebas sepenuhnya dari pandemi COVID-19 ya. Dampaknya sungguh luar biasa. Sementara kita mengetahui pengalaman sejarah ya, Orde Lama runtuh gara-gara krisis ekonomi. Orde Baru pun juga runtuh gara-gara krisis ekonomi. Sementara pandemi COVID ini juga berpotensi untuk memunculkan krisis. Nah dalam situasi krisis ini merupakan ladang celah ya, celah bagi anasir-anasir untuk menjual, menawarkan ideologi lain selain Pancasila. Itu tantangan yang kita hadapi ke depan. Juga yang kedua karena nasionalisme kita masih rendah.
nasionalisme bangsa kita masih rendah. Tolak ukurnya bisa dilihat dari jumlah partai politik yang begitu banyak. Itu menunjukkan bahwasanya ikatan primordial, ikatan golongan ini masih lebih kuat dibandingkan ikatan kebangsaan. Nah, sementara NU ini seperti yang jenengan semua tadi ketahui, dan itu insya Allah dilaksanakan setiap awal kegiatan di NU itu mesti diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Ya Allah. Itu menunjukkan bahwa NU ini nasionalis yang religius. Nah, terkait nasionalis ini, makanya NU ini siap menjadi benteng bagi tetap eksisnya NKRI. NU memiliki organisasi paramiliter. Nah, ini komandannya ini untuk di Candipuro Haji Suud. Berapa kekuatan Banser kita? Kecamatan Candipuro 170 personel. Tepuk tangan. 170 personel. Dan saya yakin ini untuk TNI personelnya tidak sampai segitu, satu kecamatan. Kalah di satu kecamatan. Padahal pengurus NU, struktur pengurusan NU ini terbentuk mengikuti struktur pemerintahan. Jadi di setiap provinsi, tiap kecamatan, insya Allah ada pengurus NU ini. Artinya setiap kecamatan dan desa pun juga ada bansernya. Jadi kalau umpamanya niat kudeta, NU itu sangat mungkin. Tapi persoalannya NU ya tidak mungkin gitu. Karena yang punya paramiliter yang besar itu NU, ya tidak mungkin untuk melakukan kudeta. Karena apa? Nasionalis religius. Makanya terkait itu saya berharap pada kader-kader NU ya, lembaga dan banom ya. Nah, ini terkait di tiap-tiap banom juga dilakukan pendidikan kader. Ini perlu memang diperlukan pendidikan kader itu menjaga soliditas di banom itu, tapi jangan sampai menimbulkan berlebihan ya, fanatisme yang berlebihan sehingga terkesan egosentris sektoral ya. Karena itu pada akhirnya akan bisa menghambat persatuan dan kesatuan di lingkungan Jam'iyah Nahdlatul Ulama selaku induk organisasi. Karena sekali lagi ya, tantangan ke depan sangatlah berat dan tidak mungkin bisa kita hadapi ya, tanpa adanya persatuan dan kesatuan. Itu monggo ke depan ya, walaupun ada persoalan ya, ini Pak Camat ya, risikonya punya organisasi yang punya anak banyak, sementara ketuanya ini anaknya loro. Jadi ternyata persoalan itu lebih berat menghadapi anak-anak yang banyak. Tapi dengan potensi anak yang banyak ini juga potensi menghibur juga besar. Saya sebetulnya support sebetulnya. Tapi ketika hadir di kantor MBC ini hilang supportnya. Termasuk Gus Arif ini. Gus Arif ini sampai kadang harus ditelepon istri, khawatir lupa pulang. Jadi saya harap depan ya, Jam'iyah Nahdlatul Ulama terutama di lingkungan MBCNU Kecamatan Candipuro ini dapat ditingkatkan
kesatuan dan persatuannya, sehingga pada akhirnya kita mampu menghadapi tantangan ke depan yang semakin berat dan membahayakan kita semua. Makanya tadi ya, alhamdulillah ya, Ibnu IPBNU di Candipuro sudah mulai bergerak, karena masa depan NU, masa depan bangsa ini berada di punggung mereka. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, ada khilafan yang kurang pantas untuk kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirat rahimakumullah, berja waktu acara yang ketujuh yaitu Mawaidul Husna yang akan disampaikan oleh Gus Arif Rahman Hakim. Kepadanya fa ilaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini sudah membuktikan bahwa saya itu orang yang paling maaf. Panitia pun mau itu hasanah. Tidak bintang kenal. Pakai demat. Panitia kan mau itu hasanah. Terus datang Pak Ibnu pun jadi panitia pembangunan gitu. Ditambah maneh sing mau itu hasanah untuk mulai nggak oleh amplopan Pak sama. Ini BC itu pengen gratis kok nih. Jadi itu betapa ini sudah membuktikan bahwa saya ini betapa rendah diri ini luar biasa nih gitu. Dan istilahnya emang dikacangin Pak MBC luar biasa. Karena apa? Arab berbicara serius pasti kalah kalau pulau. Jadi market mang bahasanya guyonan. Bagian seriusin itu mesti kalah. Lano ket mang guyonan kok. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alama syara'a minad-din wa hada ila siratal mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalna ila kafatan linnasi basyira wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Wa qala iki mboten salah gawe Mbah Hasyim Asy'ari. Ora Mbah Hasyim Asy'ari sapa sing ngurusi NU tak akoni dadi santriku. Amin. Itu Mbah Hasyim Asy'ari, Pak. Mboten salah kok. Nek wau gawe Pak Karno. Beri aku 1000 orang tua akan kucabut Gunung Semeru. Salah ngocok gitu. Males deh. Aku nyabut Gunung Semeru ya mungkin iso. Coba malah kasih Musa ini. Dan beri aku 10 pemuda akan kubencakan dunia. Lek kula beri aku 10 pemuda akan membangun kantor MBC. Iku harus gawe Mbah Hasyim Asy'ari. Sebenarnya itu bahasanya sederhana. Sopo sing ngurusi NU. Berarti niku sing ngurusi NU, Pak. Dudu pengurus NU, ngerti? Opone sing diurusi NU. Iki payah ya diurusi NU, maksudnya. Utawa gawe urusan NU, Pak. Jadi ini memberi peluang pada kita niku. Ternyata sing diakoni santri Mbah Hasyim Asy'ari niku sapa sing ngurusi NU.
Kula yakin sing hadir wonten mriki kabeh ngurusi NU, ngoten lho nggih. Termasuk alhamdulillah sing wonten dalu menika saged hadir. Wabil khusus dumateng donatur-donatur teman-teman kabeh. Kula niku namung atas nama mawon. Nggih, atas nama mawon. Sebenarnya saya mensukseskan itu nggih teman-teman itu. Sing gelem-gelem ngurusi NU. Jadi lek Pak Camat, Pak Muslikan itu paling gampang Pak lebih surga ngurusi NU. Jadi kan pengen dari santri Mbah Hasim mau mboten. Mboten nggih. Sumber poin. Jadi kita saya gagakin dah. Itu cuma tahap awal. Cuma tahap awal pembangunan. Sebenarnya punya agenda besar, yakni pembangunan kantor OMBC. Melas Pak Camat. Di Candipuro itu kegiatannya luar biasa. Setiap minggu sekali, bolo-bolo itu wonten mriki. Gak ngerti kalau wonten mriki mbuh jangwungan, mbuh nopo. Nggih kadang hiburan sekak, Remi. kadang remian barang ngoten nggih. Nggih kok belum ada. Terus malih tanggal 28 itu ada acara pembukaan. Sementara kalau tinggali kesemangatan yang begitu luar biasa. Delok kantore koyo ngeten. Nggih kadang pas udan itu ke kampus kabeh ngoten nggih. Nah, inisiatif untuk membangun kamar mandi itu pada saat kami mengundang para yai. Demosok bayai ini niku pas ditangeti teng pundi kamar mandi teng lepen mriku. Elek banser kare ansore mboten napa-napa ngoten lho. Bayai kon wae kecil wonten lepen iki kurang ajar ngoten. Awane muslimat patayan ngoten. Jadi niku dawuh Mbah Hasyim Asy'ari kalau kita pahami berarti kan wonten NU niku ya memang ada yang struktural dan ada yang struktural. Jadi ternyata koyoke iki boten penafsiran kula. Santri Mbah Hasyim Asy'ari itu kathah kultural ngoten. Tapi bukan berarti itu terus kultural itu juga makan bos. Harus ada struktural ya. Harus ada ansornya, harus ada IPU-nya, harus ada IPBNU-nya dan lembaga-lembaga yang lain. Tapi ini pun membuka pintu lebar yang seluas-luasnya. Sopo wae sing ngurusi NU, sing ngurusi NU ojo kuwatir ngoten nggih. Dadi sing ora dadi struktural niku tenang-tenang mawon, tetap santri sinten Mbah Hasyim Asy'ari. Kita termasuk Pak Polisi, Pak Kapolsek dan yang wakili ngoten nggih. Sarang-sarang ngurusi NU diakoni Mbak santri Mbah Hasyim Asy'ari. Santri ini Mbah Hasyim Asy'ari. Niku kena jaminan. Kalau yakin kalau piyambak lek ngandharke ngamale mboten saged napa-napa, Pak. Mboten saged napa-napa. Ya isane yo gandolan karo sarunge Mbah ya. Mulane sarunge Mbah ya itu sampai gandoli tenanan ngoten nggih. Tapi ini bermakna yang luas, ora sarunge sampean krotok ngoten mboten gandol. Jadi niki merupakan motivasi bagi kita, terutama segenap warga Nahdliyin dan masyarakat luas, bahwa ini berhubung menyambut Hari Santri Nasional, sementara santri Mbah Hasyim Asy'ari seperti ini, sinten wau sing ngurusi NU, sing ngurusi NU niku diakoni santri Mbah ya. Iki jamu kula apa sekedap kula matur nggih. Sekedap mawon nggih. Halo Gus. Iki mau di SMS iki jangane selak mambu ngoten. Iki ya kurang ajar. Aku kon metu asana dibatasi ya iki ya. Terus nek ora disangoni ngoten. Masalahe panitiane ndak duwe dhuwit ngoten.
Ingkang kula hormati Rois Surya beserta jajarannya MBC NU Candipuro, Ustadz Salim, Abah Sefu, ingkang kula hormati Bapak Ibnu Sodik selaku Ketua Tanfidiyah MBC NU Candipuro. Nggih muga-muga mawon Pak Ibnu niku mikirne MBC ora asik guru wae ngoten nggih. Tambah lemu ngoten. Bolone sakniki kathah ngoten nggih. Semoga saja diberi kesehatan untuk memimpin kita semuanya, seluruh lembaga dan banom NU yang ada di MBC NU Candipuro. Ingkang kula hormati jajaran Musbika, Bapak Camat Candipuro, Bapak Agni, alhamdulillah saged rawuh. Itu merupakan apresiasi yang besar bagi kami Nahdlatul Ulama. Nek wonten umaro derek-derek saged ikut serta dalam acara seperti ini, insya Allah aja kuwatir Pak, kok Covid. Wong Candipuro niku selamat sedanten. Amin. Jadi Pak Camate, Pak Kapolseke, Pak Danramilnya bisa menyatu, bisa sinergi seperti ini. Itu membuktikan apa? Membuktikan bahwa di Candipuro itu merupakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Buktine ngestokake undangane MBC NU Candipuro. Kang kula hormati segenap kepengurusan ketua lembaga dan banom di MBC NU Candipuro, ketua PAC Ansor Suud, ketua Muslimat kang wakili, ketua Ibnu, dan dikuau sing terakhir santrine Mbah Hasim. Alhamdulillah boten dalu menika kita bersama saged ngawontenaken acara yang digabung-gabung, Pak. Itu bukan berarti menghemat dan efisiensi, tapi karena memang kondisi yang menuntut seperti ini. Jadi wonten acara Maulid Nabi plus Hari Santri Nasional karo peresmian pos banser, dan alhamdulillah bisa membangun kamar mandi. Jadi digabung jadi satu karena efisiensi waktu dan harapan kami selaku panitia sebenarnya ingin mengundang dari Satkorcap Kabupaten Lumajang Bapak Torik, tapi takdir belum berkata lain. Semoga di lain kesempatan bisa hadir di MBC NU Candipuro. Niki sepindah kula nyampeaken terkait dengan kepanitiaan pembangunan. Memang leres yang disampaikan oleh Bapak Ibnu Sodik tadi, modalin itu memang nekat. Memang dadi wong NU niku sing pertama boten ngalim, boten pintere, boten gagahe boten, dan boten karena punya finansial yang kuat. Itu yang pertama harus jadikan prioritas. Niku kudu nekat ngoten lho. Lek dadi kader NU niku lek sik pikir-pikir gitu. Ijek wedi melarat apa maneh wedi disnani bojo, praye dadi kader NU ngoten lho nggih. Lek cek wedi niku digembok lawangi bengi prai mawon ngoten lho nggih. Kalau wis bolak-balik ngoten lho nggih. Iki gede pondok. Masalah biasanya ini ku apa? Apunten, rencang-rencang ini setelah selesai niki nanti sampai jam 3 baru pulang. Dan siap-siap mawon pulang lek kalau bawa kunci kula siap digembok mawon ngoten nggih. Bisa mencolot pager gitu. Jadi pertama itu memang nekat. Kita semuanya panitia pembangunan memang
ini wow nekat kalau piyambak ditangleti saking Moro Sepah ya ini lu bangun kantor MBC duwe ya boten ya wis gawane batakone niku kula niku mboten batakone Moro tuwa Pak ngoten niku lah terus jek semen utang dhisik nyang bangunan saestu niku kula ngoten nggih terus nggih bayari tukang niku ora duwe ngoten niku akhirnya ini gue rencana tak mau utang Pak ngoten iki. Kula ingat itu kula hutang 5 juta ngoten iki. Alhamdulillah saged melunasi sampai akhirnya ada beberapa donatur yang itu istilahnya melas napa mesakne nang panitia, ada yang dari lembaga NU, ada dari donatur yang tidak bisa kami sebut satu persatu karena nggih kula dhewe mboten apal wonten bendahara. Tapi insyaallah tanpa bantuan teman-teman itu sedanten dari donatur dia Haji Hasan Arba'i, Haji Saifu dari lembaga-lembaga NU dan yang lain sebagainya, insyaallah itu pembangunan pos Banser tidak bisa terrealisasi seperti sekarang ini. Dan itu kalau selaku panitia pembangunan mulai detik ini berarti karena kemarin itu ngapunten. Kalau sarencangan itu buat rancangan anggaran Pak. Rancangan anggaran ini ku mboten salah 19 juta. 19 juta pinten. Ternyata setelah terrealisasi niku membengkak kira-kira sampai 35 juta ngoten nggih. Jadi alhamdulillah bisa terpenuhi semuanya, tidak ada tanggungan sama sekali berkat doa dan partisipasi dari semua elemen yang ada di MBC NU Candipuro, dari lembaga, dari donatur dan lain sebagainya. Kami selaku panitia berarti dengan adanya peresmian ini yang kemarin itu ada semacam proposal, berarti itu tidak berlaku proposal. Karena saya khawatir wong wis diresmikan mbok proposalnya di jalan, gitu. Iki cenjaluk bantuan ini. Padahal sudah selesai. Sing diambing hitamkan adalah panitia. Jadi proposal itu saya tarik kembali sudah tidak berjalan. Kita punya agenda selanjutnya yakni adalah pembangunan kantor MBC NU Candipuro. Nanti bagaimana kantor MBC Candipuro itu, apakah lemosok pos Bansere kaya ngoten gitu. Kudune kantor MBC ini itu minimal tingkat piro Pak? Tingkat 5. Tingkat 2. Boten tingkat 3. Nang mawon wonten Pak Camat oleh Pak Kapolsek ngono iki. Itu nggih. Kon. Jadi lek kadang pernah kula niku Gus pose koyo ngono, berarti kantore kudu luwih apik, yo jelas ngoten nggih. Yo jelas ngoten. Kon. Duwe-duwe yes dipikir mburi ngoten nggih. Pikir mburi itu terkait kalian panitia pembangunan dan wau kula matur suwun ingkang sekata-kataipun atas segala bantuan dan tenaganya sehingga bisa terlaksana pembangunan seperti itu. Untuk selanjutnya niki sekedhik kula matur terkait Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita sedanten saged memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan itu prestasi yang luar biasa. Karena nopo? Karena secara zahir kita tidak pernah bertemu. Kita bukan keturunan Nabi. Mungkin wonten sebagian sing keturunan Nabi Muhammad SAW. Kita bukan apa-apane Nabi Muhammad. Dudu putune, dudu apane. Tapi pada hari ini kita bersama-sama mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini prestasi yang luar biasa.
Untuk apane cuma sebagai pemimpin kita bisa memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin yang menjadi pertanyaan, kula yakin kita sedanten niku menghadiri Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hadir wonten mriki itu sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Didawakan man qasada maudhi'an fihi yaqra'u Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang dia itu hadir pada tempat yang di situ dibacakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah itu akan membuka taman dari pertamanan di surga. Ini kan luar biasa. Kita tidak pernah bertemu, kita tidak tahu sama sekali, tapi kita mau memperingati. Itu sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang terpenting pada malam hari ini, cinta kita, mahabbah kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jangan sampai bertepuk sebelah tangan, Pak. Maksudnya gimana? Bertepuk sebelah tangan. Awake dhewe cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengadakan Maulid Nabi seperti ini. Tapi apakah Nabi Muhammad mencintai jenengan sedanten? Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, dia kan kena cinta karena Nabi Muhammad itu kan kehadirannya wa ma arsalnaka ila kaffatan lin. Bahkan ada yang mengatakan rahmatan lil alamin. Sebagai bentuk cinta kita. Tapi yang menjadi PR sebenarnya yang menjadi pikiran kita. Edil mahabbah, seneng. Ibaratnya nek wong lanang seneng karo wong wedok, oleh wong lanang ini nyenengi wong wedok, tapi wong wedok karena punya hak untuk menolak. Kita sudah cinta pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nah, tapi jangan sampai mahabbah kita itu bertepuk sebelah tangan. Jadi ngomong, apakah Nabi Muhammad kenal karo sampeyan? Apakah Nabi Muhammad juga mencintai kalian? Betul. Kok bisa begitu, Pak? Karena sebagai bukti kita cinta, mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW, ya juga dibuktikan kita itu meniru kepribadian. Karena apa? Kehadiran Nabi Muhammad itu bukan sekedar rahmatan lil alamin, bukan rahmatnya, tapi apa? Kepribadian dirinya Nabi Muhammad itulah yang menjadi anugerah bagi kita semua. Jangan sampai luau, sampai ngaku seneng tapi tidak gelem tekor. Ini lagi. Dari apa? Arek lanang seneng wong wedok, nek kadolan tali ndak gelem. Lah ya apa niki? Niki kan bertepuk sebelah tangan. Jenengan sedanten kita semuanya mengaku cinta kepada Nabi, tapi perilakunya, kepribadiannya tidak seperti minimal nyonto kabeh niku mboten mampu. Sampai mampu nyonto kabeh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu garwane pinten? Songo. Kemeng. Jadi minimal punya rasa yang itu niru-niru koyok kepribadian Nabi, dan kita senang itu tidak kita lampiaskan harus meniru semua dari ada yang pada diri Nabi Muhammad. Minimal tingkai, polai, kepribadiannya niku nggih mirip karo Nabi Muhammad, dan itulah yang dinamakan bahwa cinta kita pada Nabi Muhammad tidak bertepuk sebelah tangan. Dawaken jelas. Mama arsalnaka, itu bahasanya arsalnaka, ngutus. Jadi sing ngutus ini Gusti Allah, Pak. Tidak main-main. Jadi ada yang diutus sinten Nabi Muhammad ila kaffatan linnas, kecuali pada seluruh menungso.
Berarti itu membuktikan apa? Nabi Muhammad niku nabine umat Islam to apa nabine umat sak donya, Pak? Al-Quran kalau kita pahami, apakah Al-Quran itu cuma kitab suci agama Islam saja? Ternyata tidak. Rahmatan lil kafatan lin nas niku bahasa. Semua manusia. Jadi iso ngayomi kabeh. Karena apa? Nabi Muhammad itu mesti bener. Lah dhewe mungkin bener tapi menurut beliau belum tentu bener. Itu dibuktikan bahwa suatu saat itu sahabatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan boten salah Mu'adz bin Jabal niku ngimami kedawan mocone surat Al-Baqarah langsung diseneni Nabi Muhammad. Ida amma akaduhum falyukhafif. Sampai ngimami kok suwiran. Falyukhafif, maka ringankanlah. Menurut Mu'adz baik, tapi belum tentu menurut penilaian Nabi Muhammad Terus ada beberapa poin yang penting dalam ayat itu, wonten kelanjutan basyirau wa nadhir. Jadi ternyata kita itu selain basyiron, kehadiran kita ini berbunga nih, tapi ya kudu nadhiron. Ya meden sekali-kali itu dari pemimpin ya iso nyenengke anak buah, tapi ya kudu bentak. Ojo nyenengke tok, ora gelem nyeneng. Basyirau wa nadhira. Nabi Muhammad juga memberikan kebaikan, kesenangan bagi umatnya, tapi juga wa nadhira. Kadang niki kita bisa nadhiron tok. Iso nyeneni tok tapi ndak pernah nyenengke anak buah. Maksud tok tapi ora iso gawe seneng. Itu basyirau wa nadhira. Paduan kata-kata dalam Al-Quran itu kata paduannya. Wonten basyirau wa nadhira. Wonten hudau wa busra. Enek hudan iso nuduhne tok tapi ora iso busra. Kula niku iso nuduhne tapi kadang ora iso nai contoh. Ngenekne ngajak-ngajak panitia pembangunan ayo sedekah. Belum tentu panitia ini juga sedekah, nggih mboten? Iso hujan tapi kadang ora iso busra niku boten cangkem. Kita bisa menunjukkan bisa memberi sesuatu yang senang pada orang lain. Nah niku lho nggih. Jadi ini pepeling kagem kita sedanten ternyata ada dua hal yang itu seakan-akan menurut kita niku bertentangan. Tapi ternyata Nabi Muhammad seperti itu. Buktine wau didawaken basyirau wa nadhira. Hudau wa busra. Jadi pemimpin nggih cocoke ngoten. Kadang nyeneni, kadang berbuat baik. Niku paduan yang ada dalam diri Nabi Muhammad. Tapi wonten terusane, walakinna aksaron nasila ya'lamun. Tetapi niki aksaro itu bahasanya mayoritas. Walakinna aksaron nasi. Akan tetapi kebanyakan manusia itu banyak yang tidak tahu. Ini wow, sifat egone itu masih di bawah. Isik delok, isik menanyakan sapa awake dhewe. Masih bertanya pada diri kita sendiri, tapi tidak bertanya kita itu bisa berbuat apa pada orang lain. Akhirnya muncul walakinna aksaron nasi layak. Dan semoga saja dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW kita benar-benar diakoni umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan benar-benar cinta yang mahabbah yang tidak bertepuk sebelah tangan. Karena kalau mendet gawe kanjeng Nabi Muhammad
Lek niku didawakan ida amma akadrum fal yuqfi. Lek awak ngimami mongko cepetkan. Berarti lek kula maido hasanah wonten dalu menika ya aja suwi. Masuk. Ida mau idoh hasanah cepet-cepet nonton mari. Aja akeh. On. Nggih niku mawon ingkang saged kula sampaikan kula minangka panitia nyuwun ngapunten ingkang sakatha-kathahipun dumateng jajaran MBC, dumateng jajaran Muspika apabila tidak bisa menghormat dengan sebaik-baiknya. Memang kondisinya seperti ini. Sebenarnya harapan kami selaku panitia ingin menghormat yang luar biasa, tapi kenyataannya ngeten iki, dan ini menunjukkan potret MBC NU di Candipuro. Apa enake, Pak? Apa? Mungkin niku mawon ingkang saged kula sampaikan. Wal afamikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.